Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu kuasanya, hadiratnya, menjamah kita semua. Kita dipenuhi oleh sukacita surgawi untuk memuliakan dan mengagungkan nama Dia. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Amin, haleluya. Berkarya Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Amin, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hari, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya.
pribadi-pribadi yang ada saat ini, menjamah setiap hati kami, membentuk kami, merubahkan kami sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Iyalah bala 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 bala. Iyalah bala 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 bala. Kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu menjamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa, amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa, jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, amin, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa, berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa, jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, amin, haleluya. Haleluya, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus berkarya di dalam setiap kehidupan kami, memenuhi kami. Bahkan Roh Kudus itu bukan hanya ada di dalam hidup kami. Kami merindukan Roh Kudus itu melimpah di dalam setiap kehidupan kami.
ketika kami bersedih hati, ketika kami sakit, ketika kami dalam keadaan kekurangan, ketika kami dalam keadaan kesulitan. Kuasa Roh Kudus itu ada dan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga mengalahkan segala kuasa-kuasa yang seringkali mengganggu kehidupan kami dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, karena kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menghibur kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu tetap ada di dalam hati kami, dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami melimpah akan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Kuduskan, sucikan, urapi dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Membawa kami semua ada di dalam hadirat Tuhan. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar di tempat ini dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bu Samuel. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita di sini kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati tulus, dengan hati yang sukacita. Kita mau memberikan pujian bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dalam pujian bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Kau di dalamku, aku di dalamku, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan
kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Dengan harta kekayaan duniawi. Terima kasih Bapa. Kami di sini bersatu hati untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Kerinduan kami hanya memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sekarang ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan pasti melawat kita. Kalau saat ini secara manusia saya tidak mampu berdiri karena saya mengalami kurang sehat, tenggorokan saya sakit saudara. Tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih dari segala kuasa. Kuasa Tuhan yang akan menjamah saya pribadi dan kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian hari-hari ku lalui bersama Yesus. Dengan kasih Tuhan saya undang untuk berdiri. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan pujikan pujian ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita di sini adalah orang-orang pemenang. Karena Tuhan kita telah mati dan bangkit hidup bagi kita semua. Itu karena kasih Tuhan yang terbesar bagi kita sebagai umat-Nya yang tidak lepas dari dosa. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang terbesar, Tuhan memberikan pengorbanan bagi kita, yaitu menyerahkan nyawanya, mati, bangkit, hidup bagi kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Dengan kasih Tuhan kita undang untuk berdiri. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab
silakan dulu. Puji nama Tuhan. Saya di sini mau bersaksi sedikit ya Tuhan. Yang begitu telah baik di dalam hidup saya pribadi. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu perhatikan kita. Saya bersaksi sedikit, saudara, pertolongan Tuhan yang begitu besar ya, yang saya alami. Saya habis mengalami jatuh. Saya mau naik aspal setelah pulang dari senam. Saya mau naik itu sebetulnya enggak terlalu banter, saya masih masuk gigi 1. Tahu-tahu teman saya senam motong di depan saya. Saya enggak nutut mau ngerem karena kaki yang masih di bawah, saya baru mau jalan. Tahu-tahu dia saya tubruk sampai dia jatuh varionya, tapi saya bukannya berhenti. Tangan saya pegang gas nih karena terlalu kuat. Saya sampai terlempar ada 10 meter lebih nyebrang ke kanan jalan. Puji nama Tuhan, tidak ada bis, tidak ada truk. Cuma saya waktu saya itu seperti naik kuda. Jadi motor saya naiki sambil mereng-mereng gini, pantat saya di atas karena saya harus mengikuti kendaraan saya. Tahu-tahu saya ingat, saya memang berseru waktu brok itu, Tuhan, Yesus, saya gitu, Yesus, tolong saya pegang ini, enggak tahunya ini tambah nyentek, saudara. Saya terlempar nganan, saya ingat gas gitu, ada suara dalam hati saya gas, saya lepas, saudara, saya lepas motor, akhirnya di bawah pohon berhenti. Puji nama Tuhan, ini pertolongan Tuhan yang saya alami. Maka kita tidak akan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan kalau kita berserah pada Tuhan. Semua orang sampai bingung, bagaimana kok bisa sampai ke kanan jalan? Tidak ada. Ya karena Tuhan masih mengasihi saya, hidup saya bilang gitu saudara. Karena Tuhan masih mencintai saya. Kalau Tuhan tidak sayang saya, mungkin saya sudah dipanggil Tuhan dengan kejadian ini. Puji nama Tuhan, ini yang menjadi kesaksian dari saya. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang jadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dengan kasih Tuhan, kita mohon semua kita untuk bangkit berdiri. Kita berikan pujian, ku beri kemuliaan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar, berkataku ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berkataku ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar,
suara pujian, dengan hati yang tulus, mengagungkan dengan segenap hati Tuhan. beri kemuliaan Kami ingin menyembah dan meninggikan nama Yesus Tuhan Juru Selamat ku kami. angkat suara Terima kasih Tuhan pujian, buat perawatan, ku agungkan buat hadiratmu. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, terima kasih. tiada seperti Engkau. Bapa besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, Haleluya. perkataanmu ajaib, Terima tiada kasih. seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, Waktu dan tempat perkataanmu kami persilakan kepada hambanya yang akan tiada berbicara. seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Ada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah, kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah. Itu satu anugerah Tuhan. Kami siap diberkati, yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Ini sound systemnya sekarang lumayan. Soalnya kami gabung-gabungkan. Kemarin latihan itu rekamannya bagus, tapi kita pecah, mendengar pecah. Kemudian saya tadi malam mikir bagaimana ngatur. Saya tadi malam sampai jam 2, yang di belakang tak pindah ke depan, kemudian bagaimana supaya suaranya enak, rekaman enak, kemudian kita yang di sini juga mendengar enak. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Sudah ya. Ayat yang ke-41 ini cara hidup jemaat yang pertama. Saya yang ganjil, nanti yang ganep bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama, saya dulu yang ganjil, nanti yang ganep bersama-sama.
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka ke dalam orang yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Kita perlu mengingat dan belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, ya, yang ditulis di dalam kitab para rasul. Tadi dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecahkan roti dan berdoa, ayat yang ke-46. Dan setiap kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Jadi masa itu, waktu itu mereka tidak hidup di dalam ketakutan, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang percaya. Mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Kemudian jemaat pada saat itu hidup saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi dengan sesama. Jadi ada kesehatian, ada seirama, ada kesatuan, ya. Bagaimana ya kita ada menghadapi hari-hari ini, ya, kita akan belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Meskipun keadaan mungkin, ya, kita diperhadapkan dengan keadaan yang menekan sekarang ini, dengan keadaan Covid, dengan keadaan perekonomian yang semakin merosot. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Kita sebagai anak Tuhan, supaya kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan, dan biarlah saudara dan saya boleh merasa aman, merasa tenang, karena kita ada di dalam tangannya. Amin. Karena firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 yang kita baca ayat 32 sampai 37, ya, kita akan melihat di mana jemaat yang kita baca tadi sehati dan sejiwa. Perhatikan ya, di mana Rasul Lukas memberitahu kita, ini suatu gambaran mengenai kelompok, mengenai jemaat, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Ia kemudian menyatakan bahwa dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Artinya mereka satu pikiran, satu tujuan, satu semangat. Untuk apa? Saling mengasihi. Untuk apa?
saling menolong semua karena nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah kegerakan yang terjadi kepada jemaat yang mula-mula ada kesehatian, ada kesatuan, ada kebersamaan. Apa yang kita dapat ketahui ya dengan pasti ya tentang siapa mereka jemaat pada saat itu. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang percaya, bahkan sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah orang-orang yang katakan tadi sehati, sejiwa. Itulah kegerakan Pantekosta, kegerakan Roh Kudus kepada jemaat. Kemudian dikatakan, begitu luar biasa pekerjaan kuasa Tuhan pada saat itu. Dikatakan ayat yang selanjutnya tadi kita baca, tidak seorang pun di antara mereka yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah kepunyaan sendiri. Jadi ada kekeluargaan, ada kebersamaan karena kuasa Roh Kudus bekerja saat itu. Kemudian segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik bersama. Ini sungguh luar biasa, saudara. Suatu sikap yang mulia, satu sikap yang terpuji. Apa yang perlu kita contoh dari gereja awal, dari gereja mula-mula yang diawali dari 12 murid, yang diawali dengan orang-orang itu yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-44. Demikian bunyinya. Firman-Nya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sungguh luar biasa, di mana Alkitab mengisahkan bahwa mereka bersatu padu dalam menerima, dalam mempelajari, mendengarkan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Mereka tiap hari berkumpul, berdoa, itu yang dilakukan. Kemudian mendengarkan perkataan rasul atau mendengarkan suara hamba Tuhan. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki mereka adalah kepunyaan bersama. Itu kegerakan pada saat itu. Ini sulit ya ditemukan pada zaman sekarang ini. Tekku, tekmu, egoisme ini yang terjadi ya. Kita melihat kesaksian tentang bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, firman Tuhan juga menyatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian, dia menyerukan, menyampaikan peristiwa kebangkitan Yesus. Itu yang diajarkan Injil, itu yang diajarkan, karena berita Injil itu adalah berita tentang kebangkitan dan kematian, tentang Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini loh jemaat yang luar biasa. Yang pertama kita melihat bahwa dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian yang mengenai kebangkitan Yesus Kristus sebagai anak tunggal, Allah Bapa adalah Mesias dan juru selamat kita, dan semua orang percaya tunduk kepadanya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Lukas menyatakan
bahwa mereka ya semua orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi rasul-rasul luar biasa. Dia dengan jemaat yang bersatu, dengan jemaat yang sehati. Saudara, pekerjaan Tuhan, kalau ada kesatian, ada kebersamaan, ada seirama, itu pekerjaan Tuhan akan mengalami kemajuan dan kemajuan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menjadi kumpulan yang bilangan yang mulai bertambah. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa juga kita bisa beribadah 2 kali. Kalau kita sudah gak cukup. Amin. Haleluya. Tetap gereja-gereja itu banyak yang mengadakan 2 kali. Bahkan gerejanya Pak Adi Sujoko di Malang itu kebaktian 8 kali. Karena gerejanya ya udah-udi majelis daerah tapi lebih besar, 2 kali inilah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kebaktiannya berkali-kali. Ya. Mereka hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan sebagian besar ya, bukan sebagian kecil, tetapi mereka semua saat itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa, hidup di dalam kasih Kristus yang berlimpah-limpah, luar biasa. Mari jangan kita padamkan roh, kembali kepada jemaat mula-mula yang luar biasa. Dan mereka, kita baca tadi, menjual tanah dan rumah kepunyaannya, lalu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Itu yang dikerjakan pada saat itu. Sebab ayat Kisah Rasul berapa itu ya? 4 ayat 34 paling, 34, 35 ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan, catat di sana. Kegerakan Allah saat itu jemaat tidak ada satupun yang berkekurangan di antara mereka. Karena apa? Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah dikatakan menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa kemana? Mereka letakkan di depan apa? Kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Lukas memberi gambaran tentang kehidupan jemaat, ya, orang-orang yang percaya, gereja mula-mula pada saat itu. Ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Mengapa hal itu terjadi? Pertama, semua orang yang mempunyai tanah di situ atau rumah, mereka menjual segala sesuatu yang menjadi kepunyaan itu. Dan kemudian hasilnya penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan kepada rasul-rasul. Hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, sudah tentu ya, perbuatan jemaat ya, orang-orang percaya ini sangat mulia di zaman itu, luar biasa ya saudara. Karena apa? Didasarkan oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah menebus dosa kita semua. Mereka sudah berbuat yang luar biasa, yang mulia, bahkan lebih mulia, sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan inilah perbuatan yang sangat benar, sangat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada seorang yang bernama di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36, 37. Salah satu adalah Yusuf ya. Yang disebut apa? Barnabas. Marilah kita simak ya, dan kita pelajari tentang apa yang dilakukan. Alkitab mengatakan kepada kita, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual
ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, melalui ayat firman Tuhan ini, nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapati bahwa di antara mereka ada seorang yang tadi disebut namanya siapa? Yusuf. Dari mana? Siprus. Kemudian disebut apa? Barnabas. Jadi oleh Rasul Paulus saat itu Barnabas berarti anak penghiburan. Barnabas ini disebut yang pernah menjual ladangnya diletakkan kepada rasul-rasul. Intinya mereka tidak bangkrut, intinya mereka tidak rugi, tapi mereka berkelimpahan, tidak kekurangan. Itulah luar biasa. Itu yang dilakukan pada jemaat mula-mula. Kemudian ternyata itu dilakukan oleh jemaat sekarang ini. Seorang pelayan yang melayani Tuhan ada banyak. Kemudian diberikan tanah oleh jemaat. Ini untuk gereja, ini untuk pembangunan, ini untuk rumah ibadah. Bahkan tempat ini ada yang dari tempat sana, ada yang dari tempat sana, mendukung, membantu. Kemudian Pak Manimbul itu pernah orang GKJW menyerahkan tanahnya, kemudian langsung di hadapan RT RW dan kepala desa, kemudian ada majelis wilayah, ditandatangani, kemudian diserahkan kepada gereja. Jadi pastori yang ditempati Pak Manimbul di Wonosari itu pemberian jemaat. Jemaat bukan Pantai Kosta, itu GKJW. Kemudian Om Stefa, ini contoh, Om Stefa itu dikasih rumah, dibangunkan di perumahan di Pelem oleh siapa? Om Stefa dengan setia tekun melayani orang tuanya Mbak Lintang yang di Sidodadi situ. Kemudian dilayani jemaatnya itu gak banyak Om Stefa itu, cuma keluarganya Bu Lintang, rumahnya di sana tapi ibadahnya di Pelem. Kemudian Bu Lintang itu kan pengusaha, kontraktor yang bangun-bangun perumahan-perumahan itu, yang saudaranya Pak Doso itu. Diberikan rumah, bagus. Kalau hitungan sekarang perumahan itu di atas 200 juta, 300 juta. Itu dengan cuma-cuma diberikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh, gereja Tuhan itu juga luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, awalnya itu sederhana, tapi karena jemaatnya juga diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap gereja pasti ada penopangnya. Di mana ada gereja? Di Puncu, di Wonorejo ada dokter, ada bos. Kemudian di Pare itu ada banyak bos, Betani, GBI. Aduh, penopang pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gak heran, itu memang diteladani oleh zaman jemaat mula-mula. Ada sampai namanya bos beras itu. Waktu saya beli sembako, bagi berkat beras untuk tetangga itu 100 berapa itu. Oh, kami beli ditambahi saudaraku. Sampai wah luar biasa, enaknya luar biasa. Jadi mereka berbagi saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ia membawa uang, hasil penjualannya itu ada di catatan tadi, hasil dari penjualan ladangnya itu, dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kemudian yang itu yang dari siapa? Yusuf ya, yang disebut apa? Barnabas, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pelajaran yang kita dapat, kita petik dari firman Tuhan ini, ya, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa, bekerja kepada jemaat Tuhan. Ya, jadi mari ya, mereka sudah berbuat yang baik, lebih baik dan sangat baik, serta sangat mengagumkan, mengherankan bagi orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, secara duniawi berbagi kasih, berbagi uang, dan berbagi harta
dari pribadi menjadi milik bersama saat itu ya tidak mudah dilakukan. Kalau bukan karena pekerjaan kuasa Roh Kudus, bagaimana mungkin menjual dan membagi-bagikan tanah, rumah dan harta milik pribadi kepada semua orang dengan cuma-cuma. Kemudian dia sendiri butuh, lah aku butuh. Ada banyak saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian-kesaksian dari hamba Tuhan. Tante Nani Nambaan itu gerejanya besar, itu juga itu berkat Tuhan luar biasa dari cara Tuhan. Dulu waktu Tante Nani punya gereja, saya itu cemburu, aku dulu gedek riat-reot itu. Tante Nani kalau gerejanya magrung-magrung pengen ngembong, di mana desanya? Purwoharjo. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, aku dalam hati, aku nyele, aku kapan bisa bangun? Wah, ternyata bisa bangun, saudaraku. Terbangunlah itu. Itu dengan dana bukan kecil, besar saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan kaya, Tuhan luar biasa. Kemudian Tuhan juga sediakan di tempat ini. Bahkan ini nanti di tingkat di belakang ada ruangan, ada di atas ada kamar mandi. Mungkin besok kita punya pengerja. Mau punya pengerja saudara? Kalau punya pengerja itu enak. Saya itu disayang jemaat di sana, ngelesi musik, nang rumah jemaat sana-sana. Saya sebenarnya aku kemarin ditawari Pesa kan Pak Manimbul, saya kalau ada temanmu soalnya pinter, dia milik orang Manado itu yang karakternya terbentuk, prakteknya itu bayuh wis. Pesa iku kerja nang kebon, pesa itu nggawe bataku dan apa lagi itu. Bersihkan mijeti gembalane barang saudaraku, bengi mijeti saudara, bapake gak tau dipijeti. Tak dia omah ucul terus. Nah, saudara, Pak aku mijeti gembalane, kemudian dikongkon gua barang-barang gua pick up dari jaraknya antara dari sini ke Blitar gitu loh. Kayak Manado, Langowan gitu deh, gua pick barang-barang. Gue dikongkon sini, wih, makanya tahan pukul sekarang anak saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Terus, iki enak pengerja iki, rajin Pak, no. Tak delok di Facebook, arek ayu, manis araknya no. Kemudian rajin, wow, ayu, rajin pisan, enek wayu tapi muales. Ada ya? Ada, iki rajin. Pak Manimbul seneng, ini sudah dikontak, berdoa dulu, nanti kalau sudah oke, Pak Manimbul kasih pesawat, kemudian dia jadi pengerjanya Pak Manimbul. Jadi aku gelem, marnut aku disaut be tante, wis mampu tak kowe no, saudaraku. Duwe pengerja bayari tiap bulan. Mosok didadekno babu pembantu, ndak. Pengerja itu paling tidak butuh ya kebutuhan hidup loh, ya mandi, ya sabun, ya perlu duit, pulsa. Nah paling tidak 300 itu minim, itu hamba Tuhan itu loh, lek kelas-kelas kita ini 300 itu yo apik yo kasihan saudara. Lah wong pekerja aja gak enak sing bayarane 300, bahkan lebih, 700, lebih 600 gitu gaji kerja pertama. Saudaraku, saya dulu jadi pengerja di kayak petang 45. Ayo kau wasal kerja nih. Oh tahun piro, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kita berdoa saja, nanti kalau ada pengerja itu bisa membantu di remaja, di pemuda, itu pengembangan pelayanan di sini. Ya, tapi lek wis mampu. Ya, makanya saudaraku, ya, jadi persembahan itu juga punya kerinduan. Saya harus ngomong, pasang gereja itu ada internet, harusnya ada. Ya, tak jak paruan karku Pak Usup, Yusak,
ambek gereja ben enteng. Nah, ini butuh kadang-kadang untuk ini kalau gereja itu harusnya ada itu. Sekarang internet itu bukan hal yang Saudara yang dikasih Tuhan. Ini luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang memberi, ada orang-orang yang berkorban luar biasa. Kesaksian pembangunan yang di Bacokro ini. Dilala kersane Allah enek gunung meletus. Dalah. Gunung meletus, kemudian dia orang Surabaya, dia membantu. Waduh, ternyata doanya mereka malah kok gak meletus yuk. Enak lek meletus yuk. Bantuan asbes, bantuan uang, bantuan ini sampai tumpuk-tumpuk. Kemudian wah sudah cukup ini. Lah kok kemudian mampir, nggak tahu dikenalkan sama Naryo. Pas udan deres, pas banjir pisan, delok di Bacokro. Puji Tuhan, langsung dikasih 22 juta waktu itu ada Pak Usub. Langsung bangun itu memang sudah mulai itu. Luar biasa. Ya saudaraku, tapi memang gara-gara itu saudara yang dikasih Tuhan. Memang di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Proses waktunya itu kadang-kadang dulu itu lo jemaat itu loro, telu, papat. Pas ibadah yang keluarganya besar ya keluarganya Mbah Cokro. Aku lek gregetan iku lek wong mantu. Nang Trenggalek mulai kabeh jemaate. Garek pira loro telu. Oh Tuhan, kami doa Tuhan. Tapi luar biasa. Loh itu jemaat itu ada jemaat yang ngerintis ladang bare itu nyanyi haleluya haleluya. Kemudian sing jemaat itu anake loro telu ambek maratuwane wong papat no. Kemudian anak sing ngoyo, anak sing metu. Lah kok gak enak jemaate. Khotbah kok babek kursi saudara yang dikasih itu. Loh itu loh, orang pelayanan itu ya gitu proses begini. Dulu saya wis diiming-imingi pastori gereja. Kemudian saya mau ditempatkan di Sinda, itu jumlahnya banyak itu saudara yang dikasih Tuhan. Duh saya sih melayani sana itu, waduh, dulu ada kekosongan gembala di situ. Kemudian saya ada calon saya Pak Dame, kemudian dikenalkan datang sana ibadah, wih jemaat wih seneng condong sama saya saudaraku. Kemudian ada satu hamba Tuhan, gak seneng saudaraku, diambil alih, dijaluk. Waduh, oh pokok iku lek sing ana sing nggone kok delok nae. Lho, iki pendeta saudaraku ngancam seperti itu, saya diancam. Wes, ora gembalaan nang kono ora apa-apa. Saya dulu pernah pamit bebayar nah barang itu arepe pindah dulu itu. Wah, puji Tuhan. Tapi Tuhan, saya enggak boleh pindah. Saya ada di sini di Jombangan Tertek. Walaupun kita jemaat dulu itu sederhana, biasa saja. Jemaatnya Pak Usop itu dulu main motorin, wah etek. Yamaha etek dulu itu. Itu saudara, aduh kalau kita sudah diberkati Tuhan. Sekarang rumahnya Pak Gunawan tingkat, haleluya. Kemudian Mbak Nani sudah punya rumah, kemudian Tosa dulu dan sebagainya. Kemudian kita semua, aduh. Kemudian Pak Samuel sebentar lagi, mantu anaknya usaha, aduh. Diberkati Tuhan, Mary sudah diberkati, haleluya. Kita rindu kita jemaat Tuhan diberkati, amin. Ingat, belajar seperti jemaat mula-mula. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, imanilah bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Memang benar bahwa kisah berbagi harta dan uang jemaat ya di situ. Orang-orang yang percaya mula-mula itu terjadi itu 2000 tahun yang lalu saudara yang dikasih Tuhan. Namun hal ini juga tidak mustahil terjadi di zaman sekarang ini, hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Ketika saya ditipu oleh kakak saya sendiri, saya aduh stres, enggak kuat.
kemudian Tuhan dapat penghiburan tempat ini. Luar biasa, kurang lebih 2 tahun ya ini ya. 2 tahun atau 3 tahun ya kira-kira? 2 tahun bisa berdiri ini. Caranya itu luar biasa, caranya luar biasa. Tuhan bawa saya kenal ini, Tuhan bawa saya kenal ini, Tuhan bawa saya kenal ini. Kemudian ada yang kurang-kurang ini ada namanya Pak Fran, ini yang membangunkan trot ini, yang kamar mandi, termasuk yang ada beberapa yang dibantu. Mereka gerisin saudaraku, sampai bawa tukang ke sini loh. Dulu siapa? Pak siapa itu? Pak As ya, Pak As itu yang makan di Mbak Erna waktu itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian mereka diberkati dalam keadaan COVID, dalam keadaan seperti ini, mereka masih suka melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Mari kita memberi waktu aja. Kita kebersamaan, kita berdoa, kita setia. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak mau melangkah, kita enggak mau mendekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesaksian. Saya waktu datang gereja di sini, mari kok, Pak Gunawan, mari kok, saya kurang kenal ya. Mari kok, iya. Pernah tak undang Natal gak teko? Kalau nggak salah saya pernah kasih undangan. Mari. Nah, kemudian puji Tuhan, Mbak Kesi dhisik sing teko. Kemudian disusul anak-anaknya. Kemudian Bapak Gunawan teko gara-gara nang gereja berhenti merokok. Haleluya. Kalau ndak begitu, waduh, sedih lah saudara dikasih. Tapi iso berhenti saudaraku dari ikatan dari jerat yang luar biasa. Kemudian Tuhan berkati dan berkati, amin. Kami rindu kita semua juga diberkati Tuhan. Saya percaya nanti saudara akan melihat Tuhan itu boten sareh, Tuhan itu tidak tidur. Sekalipun kita tidak menjual harta milik, ya, kemudian kita membawa di depan kaki gembala, saudara, bawalah saudara doa, bawalah saudara kesetiaan. Tapi jemaat di sini sudah diberkati Tuhan. Ada yang memberi persembahan 1, 2, ada yang memberikan persepuluhan. Puji Tuhan. Ya, kami nggak ada pekerjaan, tapi puji Tuhan luar biasa. Kredit motor saya bisa ngangsur. Ini semua karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Belum pernah telat selama berapa kali ini? 5 kali. Ini berkat dari saudara. Semuanya berkat dari Tuhan lah. Saudara juga berkat dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Kami rindu juga nanti pekerjaan Tuhan di sini maju, bertumbuh, berkembang, dan kami rindu kita jadi berkat. Kita jadi berkat lewat kemarin takjil. Kita jadi berkat kemarin bagi sembako 5 kilo, hand sanitizer, kemudian multivitamin, masker, kemudian kita bagikan hampir 150 itu kita bagikan ke tetangga-tetangga sekitar. Dulu juga saya pernah enggak Natalan, kami memberikan mie, beras. Jadi Mas Edi bantu Natal di Lumpuk nih, terus belikan beras. Itu ingat saudara yang dikasih Tuhan. Mas Edi juga pernah bantu beli asbes. Itu asbes itu dari Mas Edi itu. Jadi kalau lewat di situ, oh ini Mas Edi. Jadi kalau lewat ke Mbak Cokro, itu asbesnya bantuannya dari Mas Edi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Sampai mana tadi? Sampai lupa aku. Apa tadi? Oh, kredit motor. Anak sesudah itu. Apa? Lah kita meskipun enggak menjual ini itu, saudara sudah menghormati hamba Tuhan, saudara mendukung pelayanan di sini. Jadi gembala itu loh serba repot, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wes tenan.
Podo karo di akuarium. Gembala nanti kalau kurus, engko jemate sing kono ngomong gembala kok kurang doa, kok piye kurus. Kemudian gembala diberkati Tuhan beli mobil, kemudian sebangun rumah. Iku perpuluhan saya iku ngene. Ada iku mau ngono lho Saudara. Waduh, itu kita di jemaat gitu. Kemudian anake lemu-lemu, iku aku sing kei mangan. Tapi jemaat di sini nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang semangat, aku seneng nih ada yang sekolah minggu dulu itu loh. Masa aku sampai mate sampai tuwek main musik dewe. Sekolah minggu pemuda, cerita dewe. Tapi sekarang ada Tuhan siapkan Maria, Yesi, Hanes, ya kemudian ada banyak yang mendukung saya. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya gak ada dukungan dari saudara, apalagi tante, seringkali saudaraku kadung ngomong saudaraku, waduh, lo memang ibu itu saya nggak terus terang saudaraku, lek kadung ngomong ini kadung nggak mandek, wis tangan, kadang terus, padahal kini sudah, waduh, kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang itu, aku kadang-kadang yang ngempet saudaraku, terus terang aja, kadang-kadang kata terus terang saudara, kadang-kadang aku terus terang aku ngapusi saudaraku, jujur ya saudaraku, aku tahu tuku ban, tuku aki, duitku tadi nih, aku lek servis ganti uli, sampai mati gak ganti uli mobilnya, lo tenang saudaraku, kalau uang sudah masuk, padahal aki itu loh, motor saya gue agak starter gue lagi aki nih orang muni, tukone aki. Akhir regane piro? Aki mobil itu 700 800. 3 kali saya nggak ngomong waktu cherry itu kalau saya beli aki. Nah, saudara yang guyu saudaraku. Tapi coba kalau saya jaluk saudaraku. Loh, biasanya kalau sudah masuk keluarnya angel metune. Aku jujur ya terus terang, aku tahu ngomong Mbak Kesi. Duitku tapi tak dekek kaos kaki gini loh. Iki duit lanang iki. Aku pas salah berkat kok kono dilalaku. Wah, aku dilala berkat ngono. Langsung dijaluk saudaraku. Jaluk kabeh wis. Kasihan deh lu. Oh, asis kasihan. Ya puji Tuhan, tapi sukacita saja. Haleluya. Ada Bapak Ibu ada yang seperti saya ini bertobat. Pak Koco tahun delik nih. Lek Pak Gunawan ini jujur tenan wis. Duwite kabeh mlebu nang Mbak Kesi wis opo kajen wis. Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai saya gini wis. Wis kok duwite aku sing cekel wis. Awakmu ben enak ben gak mikir. Engko aku sing blonjo, aku sing ini. Aku tau ngomong ngono saudaraku nih. Tapi tambah bangkrut, tambah entek. Tapi memang kalau nggak ada sing daringan, nggak ada sing nyimpen saudaraku. Tapi aja nemen-nemen saudara. Ya, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah berbuat baik yang baik, bahkan lebih baik dan sangat baik di dalam namanya. Bahkan kita setia beribadah, setialah beribadah. Makanya saya pesan, saya ingatkan. Sakjane kemarin itu Maria mbek iku sapa jenenge Yohanes ibadah dhisik lho sakjane karepku, tapi budal dhisik nang Trenggalek. Karepku misale mau lunga ibadah dhisik ngono lho. Sakjane ojo ngomong ngono gak oleh. Kita doakan selamat. Nah, maksudnya begitu. Kita datang dulu beribadah kepada Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Ya saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita repot ini, repot itu. Nanti kalau saudara sudah tidak dikasih repot, nah baru rasa nih. Kalau sudah saudara nggak repot itu kalau sudah apa? Mujur. Nah, wis gak repot itu wis nyaman. Ya puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagialah kita yang sehati dan sejiwa serta berbuat yang mulia seperti jemaat yang mulia mula-mula itu. Ya saudara, yang karena dia sudah lebih dahulu, Yesus sudah menebus dengan harga yang mahal, makanya mereka berbuat, memberi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau untuk pekerjaan Tuhan jangan tahan-tahan, saudaraku. Waktu saya, saudaraku, saya mendandani son iki, lapo aku bengi-bengi sampai jam 2, sampai jam 2 bengi. Mungkin bisa krungu ya, ono grog-grog ya sak ya. Krungu. Boleh turu. Aku ya nyetali drame tak setel krungu sak ya. Terus mono ini tak setel, junjungi salon iki tak susun, cagake tak taruh belakang. Terus ini aku tak balik nang buri, tak ngarep sampai jam 2 malam itu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang wis penak. Soalnya apa? Gabung-gabung nih. Kecuali mixernya red jadi satu itu enak. Kita ini 2, power 2. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih karunia saya. Tante sudah begini-begini, saya nurut saja. Kalau begini baru sudah waktunya, mari pemain musik maju. Wadang orang kok balem gedruk-gedruk ini. Wah, kalau gini berarti wis suwe. Mari. Ya. Kadang-kadang orang delok jam ini ngono. Ah iki berarti wis mari. Tolong lagu penyembahan ditayangkan. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya, terima kasih. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harap, berharaplah kepada Yesus. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau telah selamatkan, pilih kami, selamatkan hidup. Dengan apa kan kami tidak bisa membalas kekayaan kita, harta kita. Kebaikan-Mu, Kau mati di kayu salib. Inilah hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakan-Mu, kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkanku, Kau selamatkan. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu.
Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Dengan Yesus. sungguh-sungguh kita sembah Dia. Ku Kita tidak dapat membalas kasih. padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Amin, amin. Segenap hatiku Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku segenap hatiku, segenap, katakan segenap hatiku. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamat kita sembah, haleluya. Engkau telah memberi yang terbaik Tuhan. Kami belajar dari jemaat yang mula-mula diberkati Tuhan. Kami rindu jemaat di sini diberkati Tuhan. Sehati, seirama, berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Inilah balas budi saudara kepada Yesus. Amin, amin, amin Yesus. Sembah Dia. Roh Kudus hadir, Roh Kudus melawat kita. Haleluya Yesus. Kami mohon nanti Mbak Wahyu akan berdoa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu ajaib, yang begitu berkuasa bagi kehidupan kami. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan perlindungan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa setia berharap
kepadamu karena Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, berkati juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh terus mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Pak Eko Widodo berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Berkati kami semua, berkati tangan-tangan memberikan korban persembahan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan balasan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita pujikan cerita uripe manungso, pujian Jawa. Kita pujikan bersama-sama, kita belajar. Cerita uripe manungsa pancen warna-warna lakon sing ditindakake najan wis ngerti prakawaro kang olahan becik nanging isih nyimpan tindakake sepurane aku mau elingno hati-hati yen pancen ora trimo sepurane aku mau elingno enggal palinga yen pancen wis werna jagat ora maris wong padha jagat murah manggil jagat murah maris wong padha bingung golek duwe karo Gustine jom mikir senenge dhewe cerita uripe manungsa pancen warna-warna lelakon sing ditindakake najan wis ngerti pakawon kang ora lan becik nanging isih nyimpan tindakake sepurane aku elingno jagat hati yen soya trimo sepurane aku elingno enggal palinga yen pancen murah maris wong bingung golek urip sing eling karo Gustine jagat murah maris wong padha bingung golek duit sing eling karo Gustine jom mikir karepe dhewe jagat murat marit jagat murat marit wong padha bingung golek urip sing eling karo Gustine jagat murat marit wonge padha bingung golek duit sing eling karo Gustine jom mikir senenge dhewe sing eling karo
mestrine jo mikir senenge dhewe. Kemuliaan bagi Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Gembala. Jagat murat marit. Nah, memang jagat itu sekarang ini murat marit ora karu-karuan. Puji Tuhan. Ya, ini lagu baru bagi kita latihan tadi malam. Ya, puji Tuhan sebelum tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kehadiran kita semua, pengorbanan persembahan milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak remaja pemuda nanti kalau sudah rekreasi ke simpenan Madakne Rupa. Nah, kemudian nanti jangan lupa kemana? Siman gak simpenan kok, Siman. Kemudian mau makan-makan di warung sate Sata Pak Eko. Ya, enak tenan. Ya, nanti jangan lupa ada doa di sini. Ya, doa jam 6. Terus kegiatan seperti biasa. Ya, yang pimpin pujian untuk minggu ini Ibu Nani. Ya. Oh, Wahyu ya. Dulu siapa? Dulu minggu terakhir ya. Pokoknya dari siapa ini? Bu Nani apa Wahyu? Wahyu belum ya? Oh, Bu Nani. Oh, mau kekerian. Kalau begitu Yose. Siap. Ya. Siap, Yose siap. Kaiso. Wahyu nanti siap ya. Yose dulu sekarang. Ya. Maaf masih ibadah. Nanti mau nutup ibadah, maaf. Ya. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Mari kalau begitu kita akan ya. Nanti ketemu doa. Terima kasih Yesusku. Bapak Usup maju ke depan. Terima kasih Yesus. Pak Usup. Terima kasih Yesus. Pagi yang indah ini ya Tuhan, Terima kasih. kami semua sudah memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami ini. Terima Tuhan kasih, Yesus. dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah menyelesaikannya. Dan bersyukur firman-Nya pada pagi hari ini sudah mengingatkan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ajarkan kami Tuhan tetap seperti jemaat mula-mula ya Tuhan. Suka memberi, suka melayani Tuhan, suka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan, jadikan firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hamba-Nya sudah menyampaikan firman-Nya menjadi bekal di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami akan kembali pulang membawa berkat firman Tuhan ini dengan tulus hati ya Tuhan. Dan jadikan firman ini menjadi yang tersubur di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, kiranya Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, berkat atas rumah tangga, berkat atas pekerjaan, berkat atas anak cucu, berkat damai sejahtera,
yang menyertai umat-umat-Mu, Nandu yang kecelakaan, Jama yang ada di Sangkal Putung, supaya dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa anak-anak-Mu yang bekerja di Surabaya, di luar kota, di tempat ini, pekerjaan apapun kiranya Engkau berkati. Kami berdoa Mary yang di luar pulau, Engkau memberkati pekerjaannya, rencana pernikahannya, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita minta berkat, kita pulang, kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat menikmati anak remaja pemuda. Terima kasih kepada Bapak Gunawan yang selalu beli aqua. Tuhan berkati.